Pemirsa, semakin banyaknya kasus positif corona, Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk menggelar tes massal atau rapid test dengan menggunakan tes kit yang telah didatangkan dari Tiongkok. Menghadapi penyebaran pandemi corona, Indonesia pun membutuhkan ribuan relawan di bidang medis. Hampir sebulan sejak diumumkannya kasus positif corona pertama, kini lonjakan pasien positif corona di Indonesia semakin meningkat pesat. Bahkan tingkat kematian pun semakin tinggi. Kita sudah melaksanakan pemeriksaan lebih dari 6.500 spesimen, 6.500 orang, maksud saya di dalam kaitan dengan pemeriksaan ini. Di mana sekarang kita pahami bahwa ada penambahan kasus baru positif sebanyak 130, sehingga jumlah sekarang menjadi 1.285 kasus positif. Kemudian kasus yang sudah sembuh, pasien yang sudah sembuh bertambah 5 orang, sehingga total menjadi 64 orang. Kemudian pasien meninggal bertambah 12 menjadi 114 orang. Beroperasional sejak 23 Maret lalu, tepatnya pada pukul 17.30 WIB, pasien yang sudah diterima di RS Darurat COVID-19 di Wisma Atlet telah lebih dari 200 pasien. Senin 23 Maret 2020, Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Darurat Penanganan Corona. Ada 4 tower di Wisma Atlet yang langsung bisa digunakan untuk menangani pasien corona. Keempat tower yang disiapkan adalah Tower 1, Tower 3, Tower 6, dan Tower 7. Rumah sakit darurat di Wisma Atlet ini bisa menampung sekitar 2.000 tempat tidur. Sarana prasarana telah siap, baik untuk ruang penanganan pasien, baik ventilator semuanya sudah siap, APD juga siap. Presiden Jokowi meminta kepada seluruh gubernur se-Indonesia agar bersinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani COVID-19. Jokowi mengingatkan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus satu visi. Satu visi, memiliki kebijakan yang sama, dan saya minta setiap kebijakan yang ada di provinsi, semuanya dihitung, baik dampak dari kesehatan dan keselamatan rakyat kita, maupun dampak sosial ekonomi yang mengikutinya. Wabah corona menyerang tidak pandang bulu, dari rakyat hingga pejabat tak luput dari serangan corona. Sejumlah kepala daerah pun dinyatakan berstatus positif terinfeksi corona. Dan 5 orang dinyatakan positif. Hal ini sudah saya sampaikan pada Bapak Gubernur dan juga pihak-pihak terkait, sehingga tentunya pada hari ini saya dan 4 orang lainnya untuk melakukan isolasi di rumah sakit. Setelah mengalami demam dan melakukan tes corona COVID-19 beberapa hari yang lalu, dan hari ini hasilnya telah keluar dan dinyatakan saya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Bogor yang sangat saya cintai. Tadi sore melalui sambungan telepon, Bapak Gubernur Jawa Barat menghubungi saya untuk menyampaikan hasil tes COVID-19 yang saya jalani 2 hari yang lalu, dan saya dinyatakan positif. Namun, generasi muda disebut sebagai generasi penular terbesar corona. Anak muda memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran pandemi corona dengan jumlah pasien positif yang terus meningkat. Social distancing atau physical distancing menjadi salah satu kunci meredam penyebaran corona. Banyak anak muda yang meremehkan, oh ini tidak berbahaya untuk saya. Ini yang sangat bahaya, ya. Mungkin memang tidak berbahaya untuk Anda, tapi ini berbahaya untuk orang tua Anda, untuk kakek nenek Anda, untuk orang tua saya, untuk kakek nenek saya juga. Gitu. Jadi semua harus tahu bahwa kita semua punya peran penting untuk menghentikan penyebaran virus ini. Untuk mencegah penyebaran corona, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz mengeluarkan maklumat yang melarang adanya kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak. Maklumat ini meminta warga untuk tidak melakukan kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan. Atas dasar maklumat Kapolri terkait penanganan corona, polisi menyisir dan membubarkan kerumunan massa untuk mencegah penyebaran corona makin meluas. Langkah aparat itu serentak dilakukan di berbagai daerah.
Kami seluruh personil Polri 465.000 seluruh Indonesia dan ditambah dengan rekan-rekan TNI dan seluruh stakeholder yang saya sebutkan tadi bergerak tanpa henti untuk menghimbau, membubarkan bila diperlukan dengan tegas. Selain sektor ekonomi, dampak wabah corona juga berimbas di dunia pendidikan. Mendikbud Nadiem Makarim memutuskan untuk meniadakan pelaksanaan ujian nasional 2020. Keputusan itu merupakan bagian dari penyelamatan kesehatan rakyat dalam menghadapi serangan corona. Alasan nomor satu adalah prinsip dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terpenting itu adalah keamanan dan kesehatan daripada siswa-siswa kita, dan tentunya juga keamanan keluarga mereka dan kakek neneknya siswa-siswa tersebut. Sementara itu, menghadapi penyebaran pandemi corona, Indonesia membutuhkan 1.500 dokter, 2.500 perawat, dan bagian administrasi rumah sakit hingga supir ambulans. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengundang para relawan untuk bergabung menangani pandemi corona. Gugus Tugas bekerja sama dengan banyak asosiasi, LSM, perguruan tinggi bersama-sama mengajak semua elemen untuk bergabung menjadi relawan, di mana para dokter dan perawat serta administrasi rumah sakit, farmasi akan berada di gugus depan menangani pasien, menangani rumah sakit, sedangkan teman-teman mahasiswa tingkat akhir akan menjadi lapis kedua sebagai bagian dari pencegahan.